di dunia ini tentang hati kita kaum muslimin, antum bisa berlagak soleh, berlagak alim, nauzubillah min dzalik, berlagak orang baik, berlagak dermawan. Tapi Allah lebih tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Ketika dibangkitkan, maka Allah akan letakkan kita, naudzubillah, sesuai dengan keadaan hati kita saat wafat. Kalau dia ketika hidup, ya, sampai dia wafat, niatnya tidak ikhlas, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang tidak ikhlas. Dan akan kelihatan soft orang-orang yang tidak ikhlas. Akan kelihatan soft orang-orang yang munafik. Akan kelihatan soft orang-orang yang kafir. Kelihatan. Ternyata setelah kelihatan, maka terungkap saat itu. Oh, ternyata selama ini dia beramal soleh hanya karena ria. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah ampuni kita. Oh, ternyata dia beramal soleh karena kemunafikan saja. Ingin dibilang baik padahal tidak baik. Ingin dibilang Islam padahal tidak Islam. Maka dia akan berada di soft itu. Dia akan dibangkitkan di tempat itu. Tanah dia dagingnya sebelum dibangkitkan akan dikumpulkan di golongan itu. Sehingga dia bangkit langsung bergabung dengan sana. Apakah Bapak Ibu mau nauzubillah min dzalik? Kita di sini dilihat orang, ini mengerikan sebenarnya ini. Dilihat orang baik, soleh, pengurus A, pengurus B, pengurus lembaga Islam, pendakwah. Ngeri kaum muslimin. Perkara hati ini perkara paling ngeri. Udah pokoknya orang sama kita nauzubillah ya, hormat. Pokoknya antum hati-hati deh. Ada sih takut ya. Jangan gila, hormat lah. Jangan terlalu terpesona dengan pujian manusia. Nauzubillah, udah biasa aja, jadi hidup ini biasa aja. Kalau emang harus bergaul dengan masyarakat biasa-biasa aja, nggak harus menjadi orang yang dipuja-puja di dunia ini. Karena ngeri. Karena buat apa antum dipuja di dunia ini, terus hatinya kotor gara-gara pujian itu, pas dibangkitkan ternyata ada di kelompok orang-orang yang ria. Ngapain begitu? Nauzubillah misalnya, anak takut itu. Nauzubillah misalnya. Jadi mendingan kita biasa aja, udah di balik layar, nggak kelihatan, udah biasa aja. Jadi orang yang biasa aja, berteman. Justru kalau orang melihat kekurangan kita, ahsan. Oh, kekurangannya, oh dia hidupnya sederhana, oh dia ada kurangnya, nggak apa-apa ada kurangnya. Tapi kalau orang melihat kita baiknya aja, terus baiknya terus, baiknya terus. Kalau nggak ikhlas bahaya. Lihatnya tuh baiknya aja, seolah-olah nggak ada salahnya. Ya bahaya. Tapi ya nggak apa-apa, kita tuh manusia biasa. Nggak usah gengsi, nggak usah merasa apa ya, saya ini tokoh, saya ini pejabat, saya ini ketua A, ketua B. Nggak ada kaum muslimin. Jangan sampai seperti itu membuat akhirnya kita itu bongkah. Bongkah berlagak hebat, berlagak alim. Kamu tuh dai, kamu tuh imam, berlagak alim. Akhirnya di akhiratnya ternyata membawa hati yang tidak baik. Akhirnya dibangkitkan bersama hati yang kotor itu. Dikelompokkan dengan hati yang kotor itu. Ya, jadi ketika dibangkitkan terlihat kemunafikannya, terungkap kemunafikannya. Hatinya itu terungkap gitu. Nah, itu pertama. Jadi orang yang mati dalam kemunafikan akan dibangkitkan dengan hati yang munafik, dan saat itu dia akan munafiknya akan terungkap dengan mudah kelihatan. Kalau di dunia disembunyikan, saat itu akan kelihatan. Orang yang kafir akan terlihat kekafirannya, isi hatinya akan terlihat ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana mati dalam kekafiran akan terlihat lebih jelas kekafirannya di akhirat kelak. Orang yang ria, nauzubillah, orang yang ria mati dalam keadaan ria akan dibangkitkan dalam keadaan ria. Orang yang mati dalam keadaan iman yang tawadhu, yang ikhlas, yang kokoh, hati yang bersih, yang memaafkan, hati yang baik, semoga Allah jadikan kita seperti ini, maka akan dibangkitkan dengan hati-hati yang baik, di saat dikumpulkan terlihat ada di golongan orang-orang yang baik. Nah, itu yang pertama. Jadi manusia akan dibangkitkan sesuai dengan matinya. Maksudnya apa? Bagaimana dia matinya? Bagaimana imannya saat mati? Itu maksud pertama. Bagaimana akidahnya, imannya ya. Bagaimana imannya saat mati. Gimana ikhlasnya saat mati. Kalau kuat ikhlasnya, kuat imannya, maka dibangkitkan dengan keadaan tersebut. Yang kedua, dia akan dibangkitkan sesuai dengan matinya saat fisiknya saat mati gimana. Atau amalnya, amalnya kalau tadi imannya saat mati gimana,
maka seperti itu dibangkitkan. Yang kedua, amalnya saat mati gimana, maka seperti itu dibangkitkan. Misalnya ketika dia mati dalam keadaan buruk dulu ya, dalam keadaan buruk, nauzubillah, dalam keadaan minum khamr, maka dia akan bangkit membawa minuman khamr itu. Misalnya dia mati dalam keadaan main game, maka dia akan dibangkitkan dengan keadaan bermain game. Misalnya dia mati dalam keadaan maksiat dulu ya, maksiat apa lagi ya, main judi tadi, maaf, main judi, minum khamr, maka dia akan hidup dibangkitkan dalam keadaan itu. Siapa yang mau dibangkitkan dalam keadaan sedang main judi, sedang bermaksiat? Siapa yang mau seperti itu? Nauzubillah. Ya, jadi itu kenapa? Karena dia kebiasaannya itu, kemudian matinya seperti itu, dibangkitkannya seperti itu. Main judi, terus juga maksiat, apalagi minum khamr, zina, nauzubillah, yang meninggal dalam keadaan zina, tidak berpakaian akan seperti apa? Pokoknya nauzubillah lah, intinya dia akan dibangkitkan sesuai dengan dosa-dosa yang sering dia lakukan, yang dia mati dengan dosa itu. Itu kalau orang bermaksiat. Ya, bagaimana kalau orang itu beramal saleh? Orang yang beramal soleh, dia akan dibangkitkan seperti dalam keadaannya. Ketika dia mati. Saat yang amal soleh ya, amal soleh. Apa contohnya? Banyak kalau amal soleh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. eh, Sebelum yang amal soleh ada tambahan satu, orang yang dibangkitkan dengan wajah keledai. Ya. Orang dibangkitkan dengan wajah keledai. Siapa dia? Yaitu orang yang salat tapi mendahului imam. Ya, orang yang sholat tapi sholatnya jamaah, padahal bagus di masjid jamaah tapi mendahului imam, itu pun terancam terancam eh, dibangkitkan dalam keadaan yang buruk ya. Itu menurut salah satu pendapat ulama ya, menurut para ulama begitu, ada ancaman dibangkitkan seperti himar. Tapi ada juga penjelasan ulama, itu hanya ancaman tapi tidak dibangkitkan langsung seperti seperti keledai gitu. Tapi ala kulli hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang sesuai dengan bagaimana cara matinya, bagaimana cara pekerjaannya selama di dunia. Nah, kita lihat yang soleh-soleh nih. Di sini banyak hadis ya, anak baca tentang bagaimana orang-orang yang soleh dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Contoh, orang yang haji. Orang yang haji itu akan dibangkitkan dalam keadaan menyebut-nyebut talbiyah, labbaik Allahumma labbaik gitu. Jadi ketika dia hidup kembali di padang mahsyar, dia akan sering mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa dalilnya? Dalilnya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika wafatnya seorang yang sedang haji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikan dengan air dan dengan sidr, dengan wangi-wangian sidr, dengan uh, air yang wangi lah, air yang wangi. Kemudian wakafinuhu fi thawbain. Kafankan dia dengan dua helai baju, dengan kain kain baju ihramnya. Wala tuhannitu, atau tambah kafan ihram boleh. Kafan ihram, kain kafan, maksudnya kain kafan. Wala tuhannitu, jangan dikasih minyak wangi. Kalau orang yang meninggal haji jangan kasih minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan palanya dibuka aja. Jadi dia orang muhrim kan, orang yang ihram kan palanya nggak boleh ditutup kalau yang laki-laki. Jadi sampai leher aja baju ihram, baju kafannya. Jangan tutup palanya. Fa innahu yub'ats yaumil qiyamah mulabbiyan, kata Nabi. Dia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan orang seperti yang sedang berhaji, sedang berihram. Dia akan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang meninggal dalam keadaan haji atau umrah. Mereka akan seperti itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari. Kemudian juga orang yang syahid, yang meninggal dunia, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang syahid. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yuklamu ahadun fi sabilillah wa la yuklamu fi sabilih
illa ja'a yawmal qiyamati wa jurhuhu yath'abu al-launu launu damin wa rihu rihu misk. Tidaklah orang-orang yang mujahid fisabilillah itu bangkit kecuali dia bangkit dalam keadaan eh, berwarna merah, merah yang indah ya, kemerah-merahan. Sebab darah yang menetes saat perang. Terus dia akan baunya bau bau misk, bau kasturi. Dibangkitkan, ya dibangkitkan dalam keadaan terlihat ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian juga yang bermaksiat, lagi balik contoh maksiat, orang yang mengambil harta negara, atau harta baitul mal atau harta kaum muslimin, bukan perorangan, harta umat, harta umum. Orang yang mengambil harta umum, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan dan di pundaknya dia mau mengangkat curiannya itu semua. Dia curi uang baitul mal, uang masjid, uang organisasi, uang koperasi, uang negara, semua yang dicuri akan ditimpakan ke atasnya. Dia dibangkitkan dengan tertimpa curiannya itu. Curi tanah, curi batu, curi semua curi-curiannya. Ya bima ghalla yaumal qiyamah. Dibangkitkan dengan pencuriannya itu. Barang curian handphone, curian mobil, mencuri sepatu, sendal semua, ya. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, itulah makna hadis ini. Ada orang dibangkitkan dengan seperti itu keadaannya. Kemudian orang yang suka riba, hati-hati dengan riba. Anak nasihati jangan pada main riba, tinggalkan riba. Kalau umat Islam sepakat meninggalkan riba, sebagaimana Muhajirin dan Ansor sepakat meninggalkan riba, maka Yahudi akan kolaps keuangan mereka. Kalau kita berani meninggalkan riba, kalau kita ngerti bagaimana cara meninggalkan riba, begitu yang Nabi SAW lakukan ketika di Madinah. Dari Mekah ke Madinah hijrah, maka diputus semua hubungan riba dengan orang-orang Yahudi. Kalau mau jual beli yang halal, kalau riba enggak. Akhirnya kolapslah ekonomi Yahudi di Madinah saat itu, padahal dia penguasa ekonomi di Madinah. Kaya raya, pemilik perusahaan pembuat pedang, pembuat baju besi, pembuat panah, itu Yahudi di Madinah. Dia pembuat emas, dia keren lah pokoknya. Tapi semua itu akhirnya habis karena mereka mati dengan riba mereka sendiri ekonominya. Muslim meninggalkan mereka karena Muslim dilarang riba. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang riba, dalam keadaan riba, dia mati, maka Allah SWT berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka dia akan dibangkitkan seperti orang kesetanan, orang kesurupan. Jadi ketika antum besok di padang mahsyar melihat ada orang kesurupan gitu, oh dibangkitkan nggak jelas gitu kayak orang gila, maka dia ketahuilah dia adalah orang yang mati dalam keadaan makan riba. Kaum muslimin rahmati Allah, itulah hadis yang singkat ini, bahwa kita berhati-hati dengan niat kita, hati kita, berhati-hati dengan amal kita dan akhlak juga akhlak. Orang yang suka bohong di dunia mati dalam keadaan ngebohong, maka di sana akan terus ngebohong. Yang jujur dia akan di sana terus jujur. Jadi hati-hati. Barang siapa yang mati dalam keadaan beriman dibangkitkan beriman, kafir bangkitkan kafir, munafik dibangkitkan munafik. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan sujud akan sujud, meninggal dalam maksiat akan maksiat, dalam ketaatan akan taat. Orang yang meninggal dalam tidur ya normal aja, kalau tidur ya bangkit biasa aja. Ya ini masalah amal maksiat atau ibadah. Yang meninggal dalam keadaan ibadah bangkitnya dalam keadaan ibadah, yang meninggal dalam keadaan maksiat bangkitnya maksiat. Yang meninggalnya ketabrakan biasa aja normal, yang meninggalnya sakit biasa aja. Ya, kalau yang tidak berkaitan dengan ibadah dan maksiat maka berdiri biasa saja. Kemudian yang ketiga, akhlak. Ya, orang yang akhlaknya baik akan dibangkitkan dengan akhlaknya, dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik di sana, dan orang yang akhlaknya buruk akan dibangkitkan dengan akhlak yang buruk. Wallahu a'lam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang baik imannya, amalnya, dan akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz penjelasan hadis malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang masuk di kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Nabi bersabda, jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 sedekah, jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jika amal jariah tetap mengalir setelah meninggal, lalu bagaimana mekanisme hisab atau perhitungan atas amal tersebut? Apakah pahala itu tetap tercatat untuk mayit atau ada konsekuensi berbeda? Mohon penjelasannya. Tamam, barakallahu fiik. Eh,
Itu hadis jelas menunjukkan bahwa amal soleh akan terus ada setelah meninggal. Dan itu yang kita cita-citakan kaum muslimin. Semua harus bercita-cita meninggalkan jejak yang berat. Ada seorang syekh namanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mis'al, Syekh Mis'al Al-Fallahi. Syekh Mis'al, beliau pernah mengajarkan kita tentang masyru'ul umri, masyru'ul umur. Apa itu masyru'ul umur? Yaitu sebuah program kerja sepanjang hidup. Masyru'ul umur yakni program kerja semasa hidup dan setelah hidup. Apa yang bisa kita lakukan semasa hidup dan setelah kita mati hal itu masih terus berjalan. Itu namanya masyru'ul umur. Jadi selama hidup ini Bapak Ibu berpikir apa yang bisa saya capai sampai saya mati masih berjalan, umur saya masih berjalan, umur saya masih berjalan dengan amal soleh itu. Itu dipikirin, dipikirin, ya, diseriusin. Nah itu namanya masyru'ul umur. Nah itu adalah jariah, amal jariah, ilmu jariah, semua ya Allah. Kalau antum ikut bergabung dalam dakwah itu nikmat. Itu akan meninggalkan peninggalan-peninggalan yang bagus. Walaupun satu huruf ngajarin ngajarin Iqra anak-anak, apa aja, pokoknya bergabunglah ke dakwah gitu. Cuman ngajarin alif, ngajarin ba, ngajarin al-ikhlas, al-fatihah. Bergabunglah atau hanya memberikan pikiran atau memberikan desain masjid atau memberikan sumbangannya atau apapun, bergabunglah, ayo gabunglah untuk Islam dimanapun dan kapanpun dan saling mendukung, jangan saling menjatuhkan sesama muslim. Lembaga A, lembaga B, masjid A, masjid B saling mendukung, jangan jatuh-jatuhkan. Kita semua ingin berdakwah kepada Allah, nggak yang lain. Kita ingin kebaikan untuk umat Islam. Nah, itulah yang nanti akan menjadi amal jariah setelah dia meninggal dunia. Nah, bagaimana penghitungannya? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Pahala terus tercatat walaupun orang itu sudah meninggal. Wallahu a'lam. Baik, masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum deposito di bank konvensional? Yaitu haram dan riba. Nah, itu jawabannya. Jadi di Baik, bank konvensional haram dan riba. Deposito tidak boleh dimakan, hasil deposito dari bank konvensional. Ana menyarankan jangan melakukan seperti itu. Banyak orang yang mendepositokan uangnya dan mengambil hasilnya, dia bilang untuk masa tua dimakan hasilnya. Padahal depositonya halal, didepositokan 500 juta. Itu halal. Yang halal dikasih ke orang. Hasil dari yang 500 juta dimakan oleh dia. Yang ribanya dimakan, yang halalnya dikasih orang. Sampai dia mati. Dia mati, akhirnya dia makan pemakan riba. Yang halalnya ditinggalkan untuk warisannya, ahli warisnya. Ahli warisnya berebutan, berantem. Anda tidak sarankan seperti itu. Jangan lakukan itu. Antum udah 500 juta, pakailah untuk hidup. 100 juta pakailah untuk hidup. Cuma 100 juta, cuman tahan untuk hidup 2 tahun. Hiduplah 2 tahun. Kalau kurang, kalau udah habis, nggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti akan ada sumber lain. Baik dari anak, dari keluarga, dari masjid. Janganlah mengatur sampai sedemikian rupa. Janganlah mengatur rezeki kita dengan cara-cara yang haram seperti itu. Kalau mau investasikan yang halal, silakan taruh di toko emas, beli emas, silakan yang baik-baik aja. Jangan seperti itu. Kasihan sekali, ya. Ya, jadi alhamdulillah pertanyaan sangat baik. Jadi ini buat semua, buat kita semua. Jangan makan dari deposito. Saat deposit syariah, Anda sih juga nggak setuju. Ya, Anda deposit di syariah. Buat makan, nggak, Anda nggak setuju. Nah, nggak setuju. Udah antum ambil aja, ambil makan pakai yang halal ya. Ngapain didepositin? Makan. Emang kalau uang 100 juta kita pakai buat hidup 2 tahun, emang pasti habis? Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu ada lagi sedekah masuk. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Siapa tahu habisnya nggak tahu lah pokoknya. Jadi sih anak nasihati ya pada diri anak dan kita semua untuk berhati-hati masalah halal haram ini. Yang halal ambil makan, yang jangan memasukkan yang halal ke bank, diambil yang ribanya yang haramnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik, belum ada lagi pertanyaan Ustadz di kolom chat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab langsung. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa satu atau dua pertanyaan untuk malam hari ini. Silakan Mas Romi yang sudah angkat tangan.
Mas Romi, silakan. Silakan. Ada suaranya? Mas Romi, sudah terbuka mikrofonnya, Mas Romi, silakan. Baik, sambil menunggu Mas Romi, ada satu pertanyaan, Ustadz, dari kolom chat. Ustadz, apabila kripto bagaimana, Ustadz? Ah, ini pertanyaan susah. Sawah-sawah. Iya, setahu anak fatwanya sudah ada ya dari MUI ya. Kripto mengandung gharar, ketidakjelasan, mengandung ketidakjelasan apakah dia dalam bentuk mata uang atau komoditi ya. Ana sih menghindari hal-hal itu. Ana menghindari hal-hal itu dan berdoa sama Allah agar dibuka jalan yang lain. Allah Maha Luas bukannya. Allah Maha Maha Luas jalannya. Jadi Ana tidak begitu mengerti dan Ana menghindari hal itu. Eh, Setahu Ana fatwanya haram kalau dari fatwa MUI, tapi kalau fatwa negara ya boleh. Hati-hati ya, negara itu terkadang atau bukan negara lah, sistem dunia ini menghalalkan tapi agama mengharamkan. Antum jangan terpengaruh dengan negara, dengan dunia. Riba dunia halal bagi dunia. Negara halal riba itu. Ya, kripto misalnya, peraturan keuangan misal halal, keuangan BI misalnya halal. Antum jangan, hati-hati. Negara kita menghalalkan misalnya. Kita lihat agama kita menghalalkan atau tidak. Karena setahu Anda sih tidak halal ya. Tapi Anda tidak ahli dalam masalah itu. Bisa ditanyakan ke ustadz lain. Tapi yang Anda tahu fatwanya tidak halal. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, Mas Romi, silakan. Ya, Oh, dia tulis di kolom chat nih, Ustadz. Mas Romi. Ustadz, izin bertanya, kalau bekerja di bank konvensional sudah jelas riba, bagaimana bekerja di bank sentral seperti Bank Indonesia? Apakah termasuk bekerja di tempat yang riba juga? aduh, ini mah perlu fatwa ya, Anda nggak bisa jawab ya. Anda nggak bisa jawab itu. Nanti perlu ditanya fatwanya. Gimana kerja di Bank Dunia, di Bank Indonesia. Jadi sebenarnya eh, apa namanya ya? Ini akan dibahas pasti dengan detail. Pasti pembahasan ini nggak bisa dengan tanya jawab sesederhana ini. Lanjut, Jadi Anda tidak bisa jawab Mas dikit Roni. lagi ini. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Kalau konvensional udah ada fatwanya. Ulama sudah mengatakan haram kalau konvensional. Bank konvensional jelas. Kalau BI Ana belum tahu, harus tanya dulu. Nah, wallahu alam. Baik, satu lagi, Ustadz bertanya, apakah meninggal dengan cara tenggelam dikategorikan sebagai mati syahid? Jazakallah khairan. Nah, ada 5 syahid namanya syahid dunia, yaitu dapat pahala seperti syahid saja. Udah pernah dibahas kayaknya di sini ya. Hanya dapat pahala seperti syahid, tapi dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Yaitu orang yang meninggal tenggelam, gharik, orang yang meninggal sakit di daerah perut, penyakit dalam perutnya, melahirkan misalnya, atau lambungnya, atau ususnya, disebut mautun. Kemudian juga orang yang sakit karena ketabrak, terbentur, ya, orang yang, yang mati, yang meninggal karena terbentur. Kemudian yang meninggal karena eh, tertabrak, terus karena wabah, ada 5 pokoknya. Ada 5 itu disebut syahid dunia, tapi tidak sama dengan syahid fi sabilillah, tidak sama dengan syahid dalam medan perang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz ini bertanya, apakah kalau sakit waktu di dunia, apakah dibangkitkan dalam keadaan sakit juga? Ya tadi udah Misalnya, sampaikan. misalnya sakit hati. Bukan, jadi dibangkitkannya itu
Dia orang yang meninggal dibangkitkan dengan cara meninggalnya itu dalam masalah imannya, dalam masalah hatinya satu. Yang kedua amal soleh dan amal maksiat. Kalau sakit kan normal dia tidak amal soleh tidak maksiat sakit. Enggak dia normal. Orang yang sakit, ketabrak itu bangkitnya normal. Tapi orang yang sujud meninggal bangkitnya dalam keadaan sujud. Orang yang lagi sholat meninggal bangkitnya sholat gitu. Jadi ibadah atau maksiat gitu ya. Kalau yang tidak ada kaitan ibadah dan maksiat normal. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua Ustadz di luar tema. Bagaimana hukum anak dari istri bapak yang baru? Apakah termasuk mahram atau bukan, Ustadz? Mana tuh? Istri bapak yang baru. Anak bawaan atau dari bapak? Bapak kawin lagi punya anak. Kalau itu mahram. Tapi kalau bapak kawin lagi dengan ibu baru bawa anak. Nah eh, ini hukumnya apa ya? Jadi dia si ibu bawa anak, si bapak bawa anak, ya. Tidak ketemu dia. Ini perlu anda cek ulang ya, mahram nggak ya? Tapi kalau yang bapak dengan ibu baru kemudian punya anak, nah ini mahram, udah jelas mahram kalau itu. Itu yang kalau yang sama-sama bawaan, anda perlu cek ulang ya. Terus ada lagi? Ada lagi Ustadz. Seandainya bunga tabungan setelah setahun kita ambil lalu disedekahkan, hukumnya bagaimana? Hah? Gimana? Seandainya bunga tabungan setelah Oh, setahun kita ambil lalu sedekahkan, hukumnya bagaimana? ya. Kalau itu boleh, kalau diambil kemudian dikeluarkan boleh. Itu bukan sedekah namanya. Itu namanya berlepas diri dari hal yang haram. Boleh, bagus. Ada pahalanya, tapi bukan dianggap sedekah. Sedekah itu dari yang halal. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, halal, bersih. Tidak akan menerima kecuali yang halal dan bersih. Jadi harta-harta haram, bunga, harta haram atau apapun itu dikeluarkan untuk membersihkan diri bukan untuk sedekah. Jangan merasa udah bersedekah bagi orang yang pakai harta haram ya. Mencuri, korupsi, sedekah. Nggak diterima, dia belum sedekah. Ambil uang riba sedekah, dia belum sedekah. Itu tidak disebut sedekah. Nah, tapi itu bagus, dia melepas diri. Nah, ada orang yang seperti itu soalnya. Ada orang yang dia itu sedekahnya pakai uang-uang yang misalnya dia bekerja di instansi A, ada uang sogokan-sogokan, ada uang apa lagi ya, misalnya uang apa ya, uang yang tidak jelas lah yang bukan gaji. Dia sedekahnya pakai itu, tapi gajinya nggak dipakai buat sedekah. Ini juga salah nih orang-orang kayak gini. Itu tuh bukan itu bukan uang halal yang yang dianggap sedekah. Itu uang yang dikeluarkan untuk melepaskan diri dari yang haram. Jangan salah, itu bukan sedekah. Jadi belum dianggap sedekah itu. Allah alam. Baik, lanjutan pertanyaan yang tadi Ustadz. Kalau hatinya yang sakit Ustadz. Apaan tuh? Hati yang sakit. Tadi tuh pertanyaannya kalau dibangkitkan dalam keadaan sakit, misalnya sakit hati, hatinya yang sakit. Enggak, enggak. Ini tadi dia mati, dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat mati. Apa keadaan saat mati? Imannya gimana? Maksiat atau amal soleh itu doang. Udah. Imannya gimana? Bukan masalah sakit hati. Imannya kuat atau lemah, munafik atau tidak, kafir atau iman. Itu dibangkitkan seperti itu. Kemudian amalnya gimana? Soleh atau maksiat itu doang. Kalau yang tidak ada kaitan dengan itu normal-normal aja. Kalau sakit hati karena benci dengan fulan itu enggak. Wallahu alam setahu sih enggak ke situ. Yang tidur. Ntar kalau tidur berarti bangkitnya tidur dong. Enggak juga enggak. Kaitannya adalah dengan keimanan atau kafir atau munafik atau ria. Terus yang ini kaitannya dengan maksiat atau taat. Begitu. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Saya rasa cukup Ustadz ya. Ya udah malam Udah ya, maaf. udah habis juga di Kelamaan. kolom pertanyaan. Alhamdulillah sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz terkait penjelasan hadis malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima Amin. kasih banyak Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian hadis malam hari ini.
Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta wa illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah. wabarakatuh. Syukran, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Apa? Assalamualaikum. La